Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Navina Ramadan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait instrumen blanch tower yang merupakan bagian dari Piping and Instrument Diagram of Blanching dari PT Sri Melamin Rejeki. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kimia industri dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Mariamah MT. Blanch tower atau lebih dikenal sebagai unit restriksi leher botol merupakan unit yang berfungsi untuk memenuhi spesifikasi produk asam, pada hal ini asam nitrat, pada beban tinggi. Desain kolom harus memastikan distribusi dan kontak yang seragam antara gas yang mengalir ke atas dan aliran cairan yang mengalir ke bawah melalui seluruh kolom. Yang mengalir ke atas ialah gas pengupasan dan yang mengalir ke bawah ialah larutan asam nitrat encer. Selanjutnya yaitu komponen-komponen yang terdapat pada unit blanch tower. Ada 4 komponen utama pada unit ini. Yang pertama yaitu body atau badan blanch tower. Komponen ini merupakan bagian utama dari blanching tower yang berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi. Jadi yang bentuknya tabung kemudian sangat tinggi, itulah body dari blanch tower, teman-teman. Yang kedua, inlet dan outlet. Inlet dan outlet pada blanch tower berfungsi untuk memasukkan dan mengeluarkan bahan yang digunakan sebagai agen pemutih dari asam nitrat ini. Yang ketiga, nozzle digunakan untuk menyemprotkan agen pemutih ke dalam blanching tower. Yang keempat yaitu seluruh peralatan pengaduk atau agitator pada blanching tower yang berfungsi untuk memastikan bahan yang diputihkan dan agen pemutih tercampur dengan baik di dalam blanching tower. Selanjutnya yaitu reaksi yang terjadi di dalam blanch tower. Diawali dari reaksi pertama yaitu 4NH4 gas ditambahkan dengan oksigen menghasilkan 4NO ditambah H2O, yang hasil produk tersebut kemudian direaksikan lagi hingga 4 tahapan sehingga didapatkan 2HNO3 dalam bentuk aquos dan gas nitrogen monoksida. Adapun sistem kerja pada blanch tower terdiri dari 4 tahapan utama. Yang pertama yaitu pengisian blanch tower dengan asam nitrat encer melalui saluran tertentu yang nanti akan dijelaskan. Kemudian yang kedua, pemberian gas nitrogen dioksida setelah blanch tower diisi dengan asam nitrat encer. Kemudian gas nitrogen dioksida dimasukkan ke dalam tower. Yang ketiga yaitu pemisahan asam nitrat pekat dari gas nitrogen oksida. Kemudian yang terakhir yaitu pengendalian suhu dan tekanan selama proses blanch tower. Harus hati-hati dalam pengoperasiannya dan peralatan keselamatan harus memadai. Selanjutnya ini ditampilkan gambar dari blanch tower yang telah disimbolkan pada diagram alir dengan kode V101. Terdapat nozzle, inlet dan outlet pada gambar dapat diamati. Yang pertama yaitu diawali dari inlet atau saluran masuknya reagent yang digunakan selama proses pemutihan atau blanching dari NH4 itu melalui keran yang digambarkan dengan kode PV1406. Kode PV yang berarti pressure valve merupakan katup yang berfungsi untuk mengatur tekanan. Kemudian di simbol tersebut juga terdapat huruf seperti huruf T yang berarti sebuah keran yang dapat dibuka maupun ditutup. Jadi masuknya reagent ke dalam blanch tower ini dapat dikontrol pada unit tersebut. Kemudian selanjutnya dari bagian atas unit blanch tower sendiri terdapat inlet gas. Di sini juga disimbolkan dengan ATM atau dalam tekanan atmosfer. Kemudian ada beberapa simbol seperti TI,
TI yang berarti temperatur indikator atau sebagai pengukur suhu, kontrol suhu dari inlet gas, karena selama pasokan gas itu berlangsung, suhu tidak boleh melebihi batas yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kemudian ada simbol PY atau pressure calculation. Jadi Y ini sebagai simbol dari calculation. Artinya PY ini sebagai penjumlah tekanan yang masuk ke dalam branch tower. Kemudian bagian yang terakhir yaitu dari bawah branch tower tersebut ialah outlet atau saluran akhir atau saluran yang digunakan untuk mendistribusikan produk yang telah dihasilkan oleh branch tower itu sendiri. Di sini terdapat beberapa simbol. Yang pertama ada FV yang berarti flow valve atau kontrol dari aliran outlet yang keluar dari branch tower tersebut. Selanjutnya ada FY yang berarti flow calculation. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu flow calculation berarti kalkulasi dari aliran atau penjumlahan dari seluruh aliran tersebut. Kemudian di sini saya menampilkan simbol-simbol yang sering digunakan pada diagram alir di industri, khususnya industri-industri kimia. Di sini teman-teman dapat melihat simbol dan artinya. Oke, sekian video dari saya teman-teman. Terima kasih telah menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.